Di bawah kerlip bintang yang dingin, Tantri berdiri di tengah kehancuran yang dulunya adalah tempat ia bermain, tertawa, dan merasakan hangatnya cinta keluarga. Kini, tempat itu tak lebih dari puing-puing berdebu yang menyimpan kenangan kelam. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Tantri melangkah perlahan, menembus kesunyian di antara reruntuhan yang berserakan. Langkahnya terhenti di sebuah titik yang dahulu adalah ruang keluarga, tempat ibunya selalu menyajikan teh hangat dan ayahnya mengajarkan arti keberanian. Tantri berlutut, jemarinya menyentuh tanah yang dingin, dan air mata kembali mengalir tanpa bisa ditahan. "Ini tempatnya," bisik Tantri. Suaranya serak menahan tangis. Ia memejamkan mata, dan ingatan masa kecilnya berputar seperti bayangan kabur. Suara lembut ibunya, tawa hangat ayahnya, semuanya kembali menghantam perasaannya seperti ombak yang tak terhentikan. "Tantri, masuk dalam kamar ya, nak. Kau jangan keluar sebelum ayah dan ibu menjemput." Suara ibunya terngiang-ngiang di kepalanya. Tantri kecil yang saat itu tidak mengerti apa-apa hanya menjawab polos, "Iya, Bu, tapi jangan lama ya." Kenangan itu berubah menjadi mimpi buruk saat Tantri kecil mendengar suara jeritan di luar kamar. Ia ingin keluar, tapi perintah ibunya membuatnya tetap terkunci di dalam. Ketika akhirnya ia dibawa keluar oleh Sujiwo, pemandangan yang ia lihat adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Kedua orang tuanya tergeletak bersimbah darah. Tubuh mereka tercabik-cabik oleh pedang musuh yang tak ia kenal. Sujiwo, sang pendekar legendaris, menggendongnya pergi dari tempat itu, meninggalkan jasad kedua orang tuanya. Namun, sebelum pergi, Sujiwo memaksanya untuk membantu menguburkan mereka. Bahkan di usia sekecil itu, Tantri sudah menyaksikan kebrutalan dunia. Kembali ke masa kini, tubuh Tantri berdiri kaku di depan bekas pintu rumahnya. Dadanya bergemuruh hebat, tangannya mengepal, sementara matanya menatap kosong ke depan, dipenuhi oleh kemarahan yang sulit ia kendalikan. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, ilmu jurus 7 rupa yang diajarkan Sujiwo mulai aktif. Tubuh Tantri memancarkan aura mistis yang mengerikan. Wajahnya berubah-ubah tanpa kendali. Kadang menjadi seorang nenek tua berambut putih yang menyeramkan, dan kadang menjadi sosok Dewi Bulan yang memancarkan kecantikan surgawi. Cahaya rembulan di atas kepala Tantri seperti terpikat oleh auranya, membuat seluruh area di sekitarnya diterangi oleh sinar yang aneh dan mencekam. Tantri mengangkat kedua tangannya ke pundak, meraih gagang pedang yang menyilang di bahunya. Suara gesekan logam terdengar tajam saat pedang itu tercabut. Seniting, kedua pedangnya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, menyatu dengan aura yang bergejolak dari tubuh Tantri. Kemarahan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Tanpa perhitungan, ia melompat ke udara. Tubuhnya melayang dengan gerakan penuh amarah. "Aku akan menemukan kalian," teriaknya. Suaranya menggema di seluruh area. Dengan satu kibasan, kedua pedangnya menghasilkan gelombang energi yang menghantam sisa-sisa rumahnya, meluluh lantakkan apa yang tersisa. Seru Tantri. Kedua pedangnya mengibas liar ke kanan dan kiri, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Puing-puing kayu dan batu beterbangan ke udara, tertiup oleh aura yang keluar dari tubuhnya. Ledakan demi ledakan terdengar, menciptakan kehancuran yang lebih besar. Setiap serangan membawa kekuatan yang luar biasa, mencerminkan kebencian mendalam yang Tantri rasakan selama bertahun-tahun. Energi pedangnya melesat ke segala arah, menghancurkan pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya. Debu mengepul tebal, menutupi pandangannya. Tapi ia terus menyerang, seolah-olah musuh yang ia cari berada tepat di hadapannya. Ketika akhirnya energi di tubuhnya mulai mereda, Tantri berdiri terengah-engah di tengah kehancuran yang ia buat. Ia melihat sekelilingnya. Sisa-sisa rumahnya kini benar-benar hilang, hanya menyisakan debu dan puing-puing kecil. Tantri menjatuhkan kedua pedangnya ke tanah. Napasnya berat, dan air matanya kembali mengalir. Ia berlutut di tanah, menggenggam segenggam debu bekas rumahnya.
lalu berkata pelan, "Aku bersumpah, Ayah, Ibu, aku tidak akan berhenti sampai menemukan mereka. Aku akan membalas semuanya, dengan nyawa sekalipun." Saat ia masih berlutut, suara langkah kaki terdengar dari balik kegelapan. Tantri langsung siaga. Tangannya meraih pedang yang tergeletak di tanah. Dari bayang-bayang, muncul seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya berat dan dalam. Tantri, kau tidak bisa melawan masa lalu dengan amarah semata. Mereka yang kau cari lebih kuat dari yang kau bayangkan. Jika kau ingin membalas dendam, kau harus belajar mengendalikan dirimu terlebih dahulu. Tantri menatap pria itu dengan mata yang penuh curiga. "Siapa kau? Dan apa urusanmu denganku?" tanyanya tajam. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tongkatnya. Aku adalah orang yang tahu siapa yang kau cari. Tapi jika kau ingin jawaban, kau harus membuktikan bahwa kau pantas mendapatkannya. Tantri mengepalkan pedangnya erat. Sorot matanya tajam. "Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan membuatmu bicara." Pria tua itu hanya tertawa kecil sebelum tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan suara yang menggema di udara. Temukan aku di lembah hitam, jika kau benar-benar ingin tahu kebenaran. Tantri berdiri di tempatnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Lembah hitam. Tempat itu adalah wilayah yang dikenal berbahaya, bahkan oleh para pendekar. Tapi Tantri tahu, jika itu adalah jalan untuk mengungkap misteri kematian orang tuanya, ia tidak punya pilihan lain. Dengan pedang di tangan dan tekad yang semakin kuat, ia pun bersiap memulai perjalanannya ke lembah hitam, membawa dendam, harapan, dan tekad untuk mengungkap seluruh kebenaran yang tersembunyi di balik tragedi 17 tahun lalu.